merayakan Idul Fitri. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir bulan Syawal. Mudah-mudahan selepas pelaksanaan puasa Ramadan, pelaksanaan ibadah Ramadan, kita juga diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan di bulan Syawal, yaitu berpuasa 6 hari. Mudah-mudahan sudah selesai semua ya. Pak Jun sudah selesai ya. Alhamdulillah. Karena pahalanya sangat besar, menghidupkan sunnah Rasulullah dan mengerem yang selama sebulan penuh kita tidak, atau istilahnya sedikit makan ya, hemat dalam makan. Maka di bulan Syawal ini kalau tidak direm dengan puasa sunnah, khawatir itu ya kita melampiaskan secara berlebihan dalam hal makan, dalam hal minum. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man shoma Ramadan fa'atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Yang artinya barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan. Nah, di dalam bahasa Arab Rasulullah SAW menggunakan kata fa ini ada al-ataf ya, ta'qib, yang artinya diikuti ya, atau dilanjutkan. Nah, para ahli bahasa menyebutkan mengikuti puasa sunnah ini atau puasa Ramadan dengan puasa sunnah ini boleh dilaksanakan secara bertahap ya. Tidak ada keharusan dilaksanakan secara sekaligus, dalam artian berturut-turut. Misalnya dimulai misalnya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 misalnya. Alhamdulillahnya boleh dilaksanakan atau dilakukan secara berangsur ya. Boleh tanggal 2, nanti besoknya kita tidak puasa, nanti kemudian tanggal 4 puasa lagi, dan seterusnya sampai akhir selesai bulan Syawal. Itulah nama salah satu istilahnya samahatul Islam ya, keleluasaan agama Islam yang tidak sedikit pun bertujuan untuk memberikan beban yang berat kepada hamba-hambanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya puasa 6 hari di bulan Syawal, dan besok terakhir kalau memang masih ada gitu ya. Ya, kalau tidak itu besok terakhir, kalau tinggal 30 ya, 30 Syawal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang karena memang kajian tematik, yaitu tentang dakwah ilallah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dakwah ilallah? Ya, mengapa dakwah itu harus kepada Allah? Karena di tengah-tengah kehidupan manusia ada yang menjadikan dakwah itu bukan kepada Allah. Ada yang menggunakan istilah dakwah ilayya, dakwah kepadaku, sehingga muncullah istilahnya paham atau sikap ta'assub ya, atau dengan bahasa lain itu adalah kultus individu ya, karena dakwah itu kepadaku, ad-dakwah ilayya ya, mengkultus individukan. Jadi seakan-akan dakwah itu bukan kepada Allah tapi kepada dirinya gitu. Ya, mengajak kepada kebenaran yang diyakini, dipahami oleh dirinya sendiri atau dirinya seorang. Nah, itu tidak dibenarkan. Ad-dakwah ilayya atau ad-dakwah ilaina. Ya, dakwah yang mengajak kepada kelompok ataupun golongan kami. Nah, ini namanya ta'assub, enggak boleh. Karena dakwah ilaina atau dakwah ilaihim, ad-dakwah ilaihim, dakwah kepada mereka. Ya, kita dijadikan sebagai sarana saja atau sebagai perantara untuk mengajak kepada mereka. Ya, broker lah, broker dakwah. Ini enggak boleh. Nah, oleh karena itu dakwah itu hanya satu, yaitu ad-dakwah ilallah. Dakwah itu harus kita niatkan, harus kita maksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan ya, tanggung jawab kita dalam kehidupan di dunia ini setelah ibadah adalah dakwah.
setelah ibadah adalah dakwah. Oleh karena itu misalnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita di dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an, setelah kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya melalui apa yang disebut dengan hablum minallah, kita juga punya tanggung jawab yang lain, yaitu hablum minan nas, menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dengan kata lain, kesolehan pribadi, kesolehan individu itu tidaklah lengkap, tidaklah sempurna kalau kita juga tidak melaksanakan kesolehan sosial ya, secara kemasyarakatan, secara keumatan gitu ya. Sehingga kita punya tanggung jawab yang berikutnya setelah ibadah kepada Allah adalah dakwah ilallah. Salah satu hal yang harus kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama dakwah. Islam ini adalah agama dakwah. Tidak akan sampai Islam kepada kita yang tinggal di Indonesia ini, yang tinggal di Bogor ini, kalau tidak ada dakwah. Oleh karena itu, Islam itu adalah agama dakwah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ajaran Islam selalu mendorong kepada pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Ya, jadi seperti yang saya katakan, kalaulah misalnya Islam ini tidak dibawa oleh para nabi dan rasul, tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabatnya meneruskan dakwah Islam ini kepada umat Islam atau kaum muslimin, seluruh umat manusia yang ada di penjuru dunia ini, niscaya ya kita bisa jadi belum bisa menerima ajaran agama Islam. Nah, oleh karena itu tanggung jawab dakwah ini adalah tanggung jawab diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah ilallah ini yang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat mulia dalam pandangan Al-Qur'an. Bahkan di dalam surah Fussilat ayat 33 ya Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah ya, yang ucapan ataupun perkataannya itu lebih baik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dibandingkan orang yang menyeru, mengajak ya berdakwah kepada Allah. Jadi tidak ada ucapan yang lebih baik, perkataan yang lebih baik ya, pernyataan yang lebih baik yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari lisan kita, selain daripada niatnya, tujuannya adalah untuk mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, katakanlah misalnya sebuah perkataan, pernyataan yang dirangkai dengan susunan kata kalimat yang sangat indah, kalau tidak ada unsur dakwah di dalamnya, itu tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakanlah misalnya sebuah puisi ya, dengan begitu indah disusun dengan tata bahasa yang sangat luar biasa, dengan nilai sastra yang sangat tinggi, tetapi kalau tidak ada unsur dakwah di dalamnya, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan perkataan yang mengandung ajakan seruan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah. Makanya disebut dengan ahsanu qaulan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan, kemudian dia ikuti dakwahnya itu dengan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang beragama Islam atau yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah juga dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai mana orang yang dipredikat atau diberi predikat, diberi label gitu ya, diberi julukan sebagai khairu ummah. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah itu adalah sebaik-baik umat,
umat yang paling baik, umat yang terpilih. Ya, ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang aktif terlibat dalam kegiatan dakwah. Ya. Ini Allah yang mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Mengapa kita diseru atau kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an 110 ini sebagai umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru, mengajak ya, kepada kebaikan ataupun kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, inti daripada dakwah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak, menyeru kepada kebajikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwahnya itu dilandasi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masuk ke dalam katakanlah gerbong ya orang-orang yang menyeru kepada Allah dalam bingkai al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, maka kita layak mendapatkan predikat sebagai umat terbaik, umat yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah juga menyebabkan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayatnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam Quran surah Muhammad ya, in tansurullah yansurukum. Ya, in tansurullah ya yansurukum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan langkah-langkah ataupun kaki-kaki kalian. Nah, yang dimaksud dengan menolong Allah di sini bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan dari kita, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang ya tidak suka dengan dakwah Islam ya, yang anti terhadap perkembangan dan kemajuan Islam. Yang dimaksud dengan menolong Allah di sini adalah ya, kita menegakkan kalimat Allah, ajaran Allah di tengah-tengah kehidupan, yang kebaikannya itu bukan kembali kepada Allah tetapi kembali kepada kita. Ya, karena pada hakikatnya Allah tidak sedikit pun membutuhkan pertolongan dari kita. Justru ketika kita menolong agama Allah, pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. In tansurullaha yansurukum. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Namun kalau kita tidak memiliki kepedulian sedikit pun ya, menolong Allah dalam arti menegakkan agama Allah di tengah-tengah kehidupan, berdakwah kepada Allah, maka akan sangat jauh datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di dalam Al-Qur'an ya, maupun juga nanti ya Rasulullah SAW memberikan beberapa keutamaan bagi orang yang memiliki sikap ya untuk berdakwah ya, membela, membantu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan. Lantas apa sebenarnya pengertian daripada dakwah? Nah, kita sering mendengar kata dakwah gitu ya. Ya, dakwah ini dalam bahasa Arab diambil dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya asalnya itu adalah memanggil ya, atau menyeru, atau dengan kata lain mengajak ya, itu dakwah ya. Jadi kata dakwah itu bisa berarti mengajak ataupun mengundang. Misalnya seseorang ada apa namanya, kalau di kita ini hajatan lah gitu ya, atau kayak semacam acara keluarga ya. Kemudian kita mengundang, nah itu dakwah juga sama dalam bahasa Arab ya. Ad-dakwah ilal walimah, ajak ataupun undangan walimah ya. Jadi dakwah itu secara bahasa artinya mengajak ya, atau menyeru, atau istilahnya mengundang gitu ya. Nah, kata dakwah ini kemudian pelakunya disebut dengan ad-da'i. Da'a yad'u da'watan fahuwa da'in, yaitu orang yang mengajak, orang yang menyeru ya, orang yang mengundang gitu ya. Da'i namanya.
Nah, kemudian kata dakwah ini ya secara istilah ya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Nah, proses yang terus-menerus yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ajakan, seruan ya, atau katakanlah dakwah kita itu hanya satu tujuannya, itu mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, prosesnya ini bertahap. Ya. Prosesnya bertahap menuju peri kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu proses yang berkesinambungan yang dimaksud adalah proses yang bukan dilakukan secara kebetulan ya atau asal-asalan katakanlah ya, melainkan benar-benar direncanakan, kemudian dilaksanakan dan juga dievaluasi secara terus-menerus ya oleh para pengemban dakwah dalam rangka apa? Dalam rangka mengubah perilaku ya sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Jadi secara sederhananya dakwah yang diniatkan untuk mengajak ataupun menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu merubah satu keadaan dari keadaan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala menuju sesuai dengan syariat Allah. Dari tidak beriman kepada beriman, dari tidak yakin kepada ajaran Allah menjadi yakin kepada ajaran Allah. Dari yang perilaku ataupun perbuatannya itu jauh dari ajaran agama Allah SWT menuju perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya adalah merubah satu keadaan baik individu, keluarga maupun masyarakat dari yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Inilah kira-kira ya terminologi ataupun pengertian istilah dakwah yang dikemukakan oleh para ahli dakwah. Nah, oleh karena itu ya yang paling sederhana dalam hal ini yang bisa kita pahami gitu dari apa yang diupayakan dan dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai dai ya atau berdakwah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam satu ayat Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, seorang utusan. Apa yang ditugaskan kepada mereka? An i'budullah, sembahlah Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah semua hal yang berupa sesembahan yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu istilahnya intinya daripada pengertian dakwah itu adalah mengajak menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dakwah ini harus dilakukan secara berkesinambungan, terencana, ada manajemennya. Bahkan dalam Al-Quran disebut dengan kalbunyan al-marsus ya, dalam Quran surat Shaf yang sering kita baca dalam sholat subuh itu ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berperang ya, di jalan Allah itu dengan keadaan yang tersusun rapi ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, bersaf-saf ya, secara teratur, secara rapi ya, kal bunyan ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Itu sesungguhnya ya yang harus dilakukan dalam hal berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya dakwah ini ya pada intinya adalah tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Tidak bisa dilakukan secara istilah kebetulan, tetapi harus benar-benar terencana.
Nah, alhamdulillahnya sekarang ya sudah ada yang disebut dengan manajemen dakwah. Ya, dari mulai melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya ada evaluasinya, dan bahkan kemudian juga bagaimana peningkatannya sehingga bisa dakwah ini bisa diterima di tengah-tengah umat. Nah, berikutnya ya, tujuan dakwah. Ya. Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam dataran kenyataan kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan daripada dakwah itu adalah mengubah perilaku yang kita dakwahi agar ya, yang tadinya dia belum mengenal Islam kemudian menjadi mengenal Islam, belum memahami ajaran Islam menjadi memahami ajaran agama Islam, kemudian pada akhirnya dia mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, dalam seluruh aspek ya, ajaran Islam, baik dalam hal akidah, ibadah maupun akhlak atau muamalah. Nah, tujuan akhir dari dakwah Islam ini ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, menjadikan umat manusia ini semakin bertambah ataupun semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau iman dan takwa ini sudah menjadi perilaku kehidupan sehari-hari, maka inilah yang akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk bumi suatu kaum ya, sekiranya suatu kaum, satu penduduk, mereka semuanya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan kepada mereka atau untuk mereka ya pintu-pintu keberkahan yang datangnya dari langit, begitu pula juga pintu-pintu keberkahan yang datangnya dari bumi. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa keberkahan yang datangnya dari langit itu adalah turunnya air hujan. Ya, turunnya air hujan. Nah, air hujan ini menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditunda gitu ya. Kalau terlambat saja maka bisa jadi terjadi kekeringan ataupun kemarau. Ya. Kemudian sebagian juga ada yang menyebut keberkahan yang Allah berikan dari langit kepada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah sekarang ini bukan hanya air hujan, tetapi misalnya dengan adanya kecanggihan alat-alat telekomunikasi yang sekarang ini kita nikmati. Bisa kita bayangkan kalau misalnya satelit ya yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu misalnya tidak bisa mendarat di luar angkasa, mungkin tidak ada alat komunikasi yang sekarang ini kita bisa nikmati. Tidak bisa kita nelpon, tidak bisa kita menggunakan smartphone, bahkan internet dan lain sebagainya. Karena berkah Allah maka adanya alat-alat komunikasi itu ya bisa berfungsi gitu ya. Nah, ini salah satu katakanlah penjelasan yang lain gitu yang dimaksud dengan keberkahan dari Allah itu bukan hanya turunnya air hujan, tapi adanya kecanggihan sarana telekomunikasi yang sekarang ini kita nikmati. Kemudian keberkahan Allah yang ada di bumi, yang dari bumi ini banyak sekali, tidak akan bisa kita hitung gitu ya. Dari mulai ya tumbuh-tumbuhan, ya kemudian juga ya buah-buahan, bahkan yang mungkin kita yang belum bisa menikmatinya secara langsung gitu ya, bahkan orang asing, misalnya tambang emas katakanlah, seperti yang terjadi di Freeport nih Pak Wahidat mungkin sering ke sana gitu ya, untuk menyaksikan bagaimana kekayaan alam Indonesia yang berupa tambang emas itu yang menikmati ya. Mungkin orang Indonesia hanya sekian 0, sekian persennya saja. Yang puluhan bahkan sekian persennya itu adalah bukan dari orang Indonesia. Ini contoh saja keberkahan Allah itu yang berasal dari bumi ini. Ya, tambang emas, apalagi tambang yang lain ya, selain emas itu perak, kemudian tembaga dan lain sebagainya. Banyak sekali keberkahan Allah yang belum bisa kita maksimalkan dan kita gali dan kita nikmati ya sebagai
sebab dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ya suatu kaum mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka datang keberkahan itu. Ya, di mana contohnya? Contohnya adalah di Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah umat sehingga kemudian ya bisa membangun tatanan masyarakat dari mulai individu-individunya, keluarga-keluarganya sampai kemudian terbentuk satu masyarakat. Ya, maka disitulah contoh konkret gitu ya, contoh real sasaran ataupun tujuan dakwah itu terwujud di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berabad-abad itu dirasakan sampai sekarang. Ya, semua dunia mengakui, bukan hanya orang Islam, bahwa kota yang paling aman itu Madinah. Kota yang paling sejahtera itu Madinah. Kota yang paling bersih, ya, Madinah. Itu diakui oleh seluruh umat manusia di dunia ini melalui penelitian-penelitian ilmiah yang objektif gitu ya. Padahal dulu Rasulullah SAW membangun Madinah itu tidak ada niatan untuk bisa mendapatkan predikat terbaik itu kan. Tetapi karena iman dan takwanya lah itu yang menyebabkan Madinah itu menjadi makanya disebut Al-Munawwarah. Ya. Kalau Makkah, ya Makkah itu nulisnya tidak pakai al, mim saja, mim kaf ta marbutoh. Makkah Al-Mukarramah. Al-Mukarramah yang dimuliakan. Ya, tidak pakai al ya. Jangan sampai saking semangatnya Al-Makkah Al-Mukarramah. Salah dari sisi bahasa. Makkah itu mim kaf ta. Makkah. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an kata Makkah disebut dengan Bakkah dia. Bibak kata mubarakah. Kata Makkah itu artinya Bakkah. Apa artinya Mekah atau Bakkah itu? Sempit, menghimpit. Makanya di Mekah itu kan kalau terjadi musim haji itu sempit seakan-akan gitu kata Mekah itu. Di mana-mana ada umat Islam di situ, itu yang sedang beribadah. Dengan makna yang lain juga dinyatakan sempitnya itu karena banyaknya malaikat yang turun di Mekah. Nah, makanya Makkah ini disebut dengan Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Al-Madinah baru pakai al. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa artinya Al-Madinah Al-Munawwarah? Kota Madinah itu adalah kota yang memberikan pancaran cahaya. Ya. Munawwarah itu artinya bercahaya, menerangi, mencerahkan. Ya. Makanya istilahnya mau dikaji dari aspek apapun, kota Al-Madinah itu ya bisa menjadi contoh, bisa menjadi tauladan. Bahkan para ahli istilahnya ilmu tata negara, ilmu politik kenegaraan semuanya menyepakati bahwa ya tidak ada sistem pemerintahan yang modern di zamannya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kecuali di Madinah itu dengan adanya piagam Madinah dan sebagainya. Nah, jadi tujuan dan sasaran dakwah adalah menjadikan kita ini semakin beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa dakwah yang kita lakukan baik secara individu ya secara berkelompok ataupun berjamaah secara kelembagaan itu menjadikan umat Islam itu adalah umat yang mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan selamat dari siksa api neraka. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 202. Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, apa sebenarnya hasanah fid dunya itu? Kebaikan di dunia itu. Yang pertama adalah ya seseorang akan diberikan kebaikan di dunia itu kalau dia diberikan pemahaman ilmu agama kemudian mengamalkan apa yang dipahami. Ya. Jadi ziyadatu tafaqquh fid din, bertambahnya pemahaman terhadap agama kemudian selain paham diamalkan. Itu kebaikan yang utama, yang pertama yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah di dunia. Yang kedua adalah ya berupa diberikannya kesehatan, al-afiyah. Ya, al-afiyah.
kesehatan. Ya bagaimanapun juga ya kita tidak bisa beribadah dengan baik, bahkan berdakwah kalau kita tidak diberikan kesehatan. Utamanya adalah kesehatan badan dan juga kesehatan pikiran. Nah sekarang ini banyak orang diberikan kesehatan badan tapi pikirannya kurang sehat, tidak sehat. Ya sehingga melenceng ngawur kemana-mana. Ya membuat pernyataan yang kontroversial. Ya membuat pernyataan yang membuat kegaduhan di tengah-tengah umat. Ya. Nah ini PR ya, PR yang ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi hasanah fid dunia itu adalah kesehatan yang kedua. Yang ketiga adalah kecukupan harta. Kecukupan harta dalam artian ya bagaimanapun juga ya dunia ini walaupun ya dunia ini adalah senda gurau, permainan dan lain sebagainya, tetapi kita sebagai hamba Allah diberi kesempatan oleh Allah SWT juga untuk mendapatkan hak kita, bagian kita di dunia. Benar memang tujuan kehidupan kita adalah di alam akhirat, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga punya hak di dunia ini. Sehingga Allah tidak pernah melarang kita untuk bekerja, misalnya, mencari nafkah yang baik, mencari nafkah yang halal, ya. Kemudian menikmati semua apa yang kita dapatkan itu boleh, tetapi intinya jangan sampai melalaikan diri kita. Yang tidak boleh itu melalaikan. Seperti dalam Quran surat At-Takatsur, ya, alhaqumut takatsur. Ya. Telah melalaikan diri kalian gitu ya, at-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-bangga ataupun bermewah-mewahan dengan harta. Nah itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca dan menurut dari sejarah, kenapa surah At-Takatsur, surah Al-Humazah itu diturunkan di awal periode Makkiyah ya. Karena itu adalah pondasi terbangun catatan masyarakat. Sehingga apa hubungannya dengan misalnya kejatuhan dan keruntuhan peradaban Islam? Ya. Kenapa peradaban Islam yang dulu menguasai dunia itu berabad-abad lamanya kemudian hancur runtuh? Karena melakukan 3 hal. Ini kajiannya Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. 1, pemimpinnya itu istilahnya bermegah-megahan. Ya, sehingga istilahnya politik oligarki kalau sekarang ini dulu pernah terjadi gitu ya. Jadi yang diutamakan itu adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dinikmati oleh di antara mereka saja. Rakyatnya mau susah, rakyatnya mau tidak makan itu masa bodoh. Ini satu faktor yang menyebabkan keruntuhan peradaban Islam. Yang kedua adalah kesombongan para pemimpinnya, takabur. Kalau tadi takatsur, ya. Kemudian yang keduanya takabur, karena kesombongan para pemimpinnya akhirnya di antara mereka adalah saling gontok-gontokan, ya, saling ribut di antara mereka. Kemudian yang ketiganya adalah kesewenang-wenangan, ya. Kesewenang-wenangan dalam artian tidak lagi mengindahkan tentang nilai-nilai prinsip-prinsip keadilan, ya, persamaan atau kesamaan dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kejatuhan peradaban Islam. Dan ini bisa berlaku kapan dan dimanapun saja terjadi. Kalau kita misalnya hubungkan dengan apa yang pernah terjadi pada beberapa waktu yang lalu dengan istilah Arab Spring, gitu ya, Arab Spring, mirip-mirip, gitu. Ya, mirip-mirip. Sehingga tidak mengherankan dan juga tidak menjadi sesuatu yang aneh lagi yang diantara pemimpin satu negara, ya, padahal negaranya itu adalah mayoritas beragama Islam, yang saling menjatuhkan, saling menikam dari belakang dan sebagainya. Nah, kembali lagi, jadi kebaikan di dunia itu salah satunya adalah ya, tercukupinya harta, ya, kebutuhan materi itu perlu, ya, karena Allah juga merintahkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dalam Quran surat Al-A'raf, ya, carilah apa-apa yang bisa, ya, mendatangkan kebaikan dan kebahagiaanmu untuk kehidupan di akhirat. Tapi ingat kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupakan juga engkau punya bagian kehidupanmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tetap kita prioritaskan bahwa apapun yang kita lakukan sekarang di dunia ini adalah untuk akhirat, tetapi kebaikan-kebaikan di dunia pun juga kita harus dapatkan.
Ya, jangan kemudian kita melepaskan atau istilahnya berlepas diri dari kepentingan-kepentingan kehidupan dunia. Ya, akhirnya yang menguasai percaturan dunia sekarang adalah orang-orang yang dari mereka gitu ya. Nah ini kebaikan di dunia. Kalau kita kembali kepada doa kita gitu ya, dakwah ini adalah untuk kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya. Kemudian kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan di dunia yang keempat ya, hasanah di dunia itu adalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu kebaikan di dunia. Ya, tidak ada kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya adalah husnul khotimah. Makanya kita berdoa ya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena urusan yang satu ini kita tidak tahu. Ya, sekarang misalnya ya kita tidak memperkirakan ataupun tidak ada yang bisa menyangka, misalnya ya kita doakan yang mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan gitu ya kepada siapa, putranya Pak Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat gitu. Hilang, bukan hilang di Sungai Cisadane atau hingga apa namanya Ciliwung itu, hilang sungainya di nggak jauh, nggak tanggung-tanggung di Swiss, di Bern gitu ya, di Swiss katanya kalau salah, sungai apa namanya itu. Nah, itu tidak ada satupun yang memperkirakan ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan gitu ya. Ya karena urusan umur usia ini kita yang tahu. Makanya yang kita mintakan hanya husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik ya. Karena selain itu ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itu kebaikan di dunia yang terakhir. Baru kebaikan di akhirat adalah ya diterimanya amal-amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, dan selamat dari siksa api neraka. Kalau ini Allah berikan kepada kita, selesai. Makanya dakwah itu ya menjadikan kita ini sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan dari hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan selamat dari siksa api neraka. Nah, ini tujuan dakwah. Kemudian ya bagaimana sebetulnya ya kita bisa menerapkan dakwah ini di tengah-tengah kehidupan. Nah, ini muncullah kemudian metode dakwah. Ya, metode dakwah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah, serulah, ya, dakwahilah ya, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Nah, bil hikmah ini semua ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan bil hikmah di sini adalah dengan ilmu. Nah, dakwah ini tidak akan bisa diterima kalau tidak dengan ilmu. Sebagaimana ibadah kita yang kita laksanakan ini tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilaksanakan dengan ilmu. Ya, al-ittiba bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti atau ilmunya itu mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu tidak akan diterima. Ya. Jadi serulah ya, ud'u ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah. Ya, dengan cara hikmah. Ya. Dengan cara yang hikmah. Nah, sebagian kemudian menyebutkan makna hikmah ini juga dengan cara yang bijaksana, ya, dengan kebijaksanaan. Ya, kata hikmah ini adalah bahasa Al-Qur'an yang ada dalam konstitusi kita ya, konstitusi negara kita, dalam Pancasila itu ada ya. Dengan hikmat itu ada ya. Apa bunyinya itu? Kebijaksanaan dalam persyaratan dengan hikmat, kan gitu ada ya. Jadi lupa ini. Jadi dengan kata-kata hikmah itu bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Ya, maka aneh kalau orang Indonesia anti Arab gitu kan, karena bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab itu dipakai dalam bahasa konstitusi negara kita. Iman takwa itu bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa. Iman takwa itu tidak bisa dilepaskan dari bangsa kita ini, negara kita ini. Jadi hikmah itu ada maknanya yang lain adalah dengan kebijaksanaan. Ya, sehingga muncullah kemudian kalimat-kalimat dakwah. Dakwah itu adalah misalnya mengajak, bukan mengejek gitu kan ya. Atau menginjak. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Itu maksudnya dengan hikmah tadi. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik.
Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada istilah-istilah yang sangat luar biasa maknanya. Qaulan balighan, qaulan layyinan, qaulan hasanan, qaulan sadidan. Itu dengan hikmah tadi itu. Ya. Jadi sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan ataupun yang disesuaikan dengan kaumnya. Wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalahlah, berdebatlah sekiranya itu memang diperlukan dengan cara yang terbaik. Nah, ini apa istilahnya? Sasaran dakwah kita itu memang diperlukan adanya satu metode ataupun cara yang tepat agar dakwah kita itu diterima di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah umat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini sudah azan ya. Ini sebenarnya baru mukaddimahnya saja nih, baru mulai awal-awalnya saja nih sebetulnya ya, belum. Ya, karena memang masalah dakwah ini memang tidak cukup sekali ini pertemuan ini. Nah, maka salah satu hal yang harus kita senantiasa upayakan ya adalah munculnya kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini ya punya tanggung jawab, bukan hanya dalam hal ibadah kepada Allah, tetapi juga adalah tanggung jawab dalam hal dakwah. Ya, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan di awal, kemudian juga ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita senantiasa masuk dalam barisan dakwah. Nah, apa yang harus kita dakwahkan kepada umat manusia? Ini pembahasan tentang materi dakwah. Yang pertama adalah akidah, sebenarnya yang paling pertama. Nah, akidah Islam ini ya bukan hanya sekedar meyakinkan tentang keesaan Allah gitu, tentang ketuhanan Allah, tentang kekuasaan Allah, tetapi bagaimana memunculkan kesadaran yang dalam hal ya, menerapkan nilai-nilai akidah tersebut dalam ucapan, pikiran, dan tindakan sehari-hari. Nah, kita sekarang ini dihadapkan kepada persoalan misalnya munculnya perilaku-perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah kita. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu ya, ketika dilaksanakan balap motor di Lombok itu GP1 ya, GP1 ya, motor GP. Nah, itu kan ada pesan yang kadang-kadang kita jadi sebagai umat Islam di Indonesia ya, kenapa ada istilah yang dimunculkan yang rame, yang viralnya malah justru masalah pawang hujannya itu. Ya, ada pawang hujannya. Padahal yang kita butuhkan adalah pawang utang, bukan pawang hujan. Kenapa pawang hujan yang dimunculkan? Padahal itu sangat bertentangan dengan akidah kita. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW ada 4 perkara yang kalau kita masih meyakini itu, percaya itu, maka kita masih dalam masa jahiliyah. Ya, arba'un fika amrul jahiliyah. Ada 4 perkara yang kalau ada pada diri kita itu kita masih termasuk jahiliyah. Salah satunya adalah al-istisqa bin nujum. Ya, meminta hujan, menolak hujan dengan cara percaya kepada ilmu-ilmu ya perdukunan ataupun perbintangan. Ini merusak sekali kalau kita tidak jelaskan gitu ya, bahwa urusan hujan itu rahasia Allah. Dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34 ya, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terkait dengan waktu kiamat, waktu terjadinya kiamat, dan kapan terjadinya hujan. Jadi yang Maha menurunkan hujan, Maha mengatur urusan hujan itu hanya Allah SWT. Itu akidah Islam. Ya gitu ya, Pak Hojo ya. Akidah Islam. Jadi bukan keyakinan-keyakinan yang kemudian akhirnya meragukan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini PR yang kemudian menjadi masalah besar bagi bangsa kita ini ya. Ya, belum lagi ya berikutnya masalah-masalah yang lain yang kemarin juga ya istilahnya menjadikan ini PR masalah akidah tadi, masalah keyakinan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu ya, masalah akidah ya, ini adalah dakwah yang harus kita utamakan ya.
di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan lurusnya akidah, bersihnya akidah, maka ya secara tidak langsung nanti jika umat Islam ini ya akan muncul ataupun akan munculnya kesadaran atau lahirnya kesadaran untuk juga bisa ya melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, dakwah ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri atau dengan kata lain dakwah fardiyah, tetapi kita harus juga lakukan secara berjamaah, dakwah bil jamaah. Kadang-kadang ya dakwah secara berjamaah, secara bersama-sama juga itu berat gitu ya, apalagi kalau kita dakwah saudara sendiri-sendiri. Salah satu contohnya adalah ini kembali lagi ke masalah pemimpinnya. Masalah pemimpin ini. Nah, kalau misalnya keadaan kita umat Islam dalam sekarang ini ya, apalagi ini kita menjelang 2024, ini bukan masalah politik nih ya, bukan masalah politik. Kalau kita tidak disadarkan dengan kehati-hatian dan juga kewaspadaan dalam hal memilih pemimpin, ya khawatir terjadi lagi keadaan yang tidak baik ataupun keadaan yang istilahnya kondisi sekarang ini ya berulang kembali. Ya, karena dalam hukum apa namanya sunnatullahnya lah katakanlah, dalam sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa keadaan suatu kaum itu nanti akan menggambarkan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Kalau keadaan kaumnya itu kurang suka sholat, tidak suka sholat, ya malas-malasan dalam hal sholat, nanti Allah berikan kepada mereka pemimpin juga yang keadaannya seperti itu. Nah, ini menjadi PR. Maka jangan sampai kita tergoda dengan iming-iming nih, kadang-kadang tergoda dengan iming-iming nih. Nah, ini bahasan berikutnya ini adalah masalah pemimpin. Nah, bagaimana caranya agar ya pemimpin kita ini ke depan juga adalah orang yang punya komitmen dan juga konsisten terhadap perjuangan dakwah Islam, tegaknya ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan umat Islam di Indonesia dan kebaikan di seluruh dunia insyaallah. Baik, ini karena waktunya sudah waktu masuk sholat Isya, ini belum ada diskusi dan tanya jawabnya ya. Nanti mungkin kalau yang mau diskusi nanti setelah sholat Isya. Terima kasih, lebih kurangan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan ya untuk senantiasa berbaris gitu ya, bersaf berjamaah dalam dakwah. Karena kalau tidak ada sinergi dakwah ini ya akan sangat berat sekali. Hari ini tadi saya mengikuti salah satu kegiatan webinar Asosiasi Masjid Kampus Indonesia yang motornya itu Masjid Salman ITB, Pak, kampusnya Pak Jojo ya, yang mana salah satu PR-nya adalah masjid kampus maupun masjid komplek ya. Nanti mungkin kita perlu juga membuat asosiasi masjid kompleks se-Indonesia gitu ya. Yaitu adalah bahwa dakwah masjid itu bukan hanya sekedar mengajak beribadah, tapi juga memperbaiki keadaan. Ya, baik dalam hal ini keadaan ekonomi jamaahnya, pendidikan jamaahnya, kemudian juga sosial kemasyarakatan yang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh umat. Salah satu contoh yang sudah berhasil ya adalah Masjid Jogokarian ya, yang mana jamaahnya itu ketika datang ke masjid, ini cerita langsung dari pembinanya ya, Kiai Haji Jazir itu ya, datang ke masjid mungkin dalam keadaan lapar, pulang dari masjid, selain dia beribadah dapat pahala, juga dalam keadaan kenyang. Dia pulangnya itu dalam keadaan kenyang, seperti yang sekarang ini ya, alhamdulillah. Ya, itu maksudnya adalah ya ekonomi umat juga harus kita pikirkan. Ya, ekonomi umat. Salah satu usulannya Pak Jojo ya, salah satu usulannya masjid ini harus bisa mandiri. Oke, istilahnya kita menggerakkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf. Tetapi kita juga punya istilahnya apa namanya? cadangan yang mana kita tidak meminta kepada orang lain gitu ya, kepada pemerintah dan sebagainya. Jadi harus punya modal yang kuat dalam ekonomi sehingga masjid ini bisa menggerakkan dirinya, bahkan menggerakkan masyarakat dan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, bagaimana caranya? Ini kembali kepada kebersamaan dan kejamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan kita tetap bertawun, sinergi gitu ya. Masjid Darussalam ini bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan RT, RW, lurah, camat dan seterusnya agar jamaah warga dan masyarakatnya itu semakin makmur ya, semakin berkembang dan maju dan bisa mendapatkan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.